Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irhamni dengan NIM 1910 3131 1008. Saya adalah mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Jadi di sini saya akan menyambung penjelasan dari kawan-kawan saya. Yang pertama ada sistem hukum. Sistem hukum suatu negara mengatur pada aturan yang mengatur berlaku bersama dengan proses di mana hukum ditegakkan dan melalui yang mana ganti rugi untuk keluhan diperoleh. Untuk sistem hukum terbagi tiga yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama ada common law, yaitu sistem hukum berdasarkan tradisi, presiden, dan adat istiadat. Lalu ada civil law atau yang biasanya kita kenal dengan hukum sipil. Sistem ini diterapkan berdasarkan kode-kode hukum yang detail. Lalu ada theoretic law, hukum berdasarkan ajaran religius atau ajaran agama. Lalu bagaimana kontrak diperlakukan sistem hukum yang berbeda? Kontrak adalah dokumen yang menentukan kondisi di mana suatu pertukaran terjadi dan merinci hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Hukum kontrak sendiri itu adalah badan hukum yang mengatur pelaksanaan kontrak. Lalu di bawah sistem common law, kontrak itu cenderung sangat rinci dengan semua pihak kontingensi dijabarkan. Dan di bawah sistem hukum sipil, kontrak itu cenderung lebih pendek dan lebih sedikit spesifik karena banyak masalah yang sudah tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu ada banyak negara yang telah meratifikasi konvensi PBB dengan kontrak untuk penyelenggaraan internasional atau yang biasa disingkat CGGS, yang menetapkan seperangkat aturan seragam yang mengatur aspek-aspek tertentu dan dari pembuatan dan kinerja kontrak komersial sehari-hari antara pembeli dan penjual yang memiliki tempat usaha yang berbeda bangsa. Lalu hak properti dan terlibat korupsi. Hak properti mengacu pada hak hukum atas penggunaan yang mana sumber daya diletakkan dan melebihi penggunaan yang dibuat dari apapun pendapatan yang diperoleh dari sumber daya itu. Hal ini bisa dilanggar melalui yang pertama ada tindakan pribadi, seperti pencurian, pembajakan, atau pemerasan. Kemudian ada tindakan hukum atau biasa secara hukum, misalnya perpajakan yang berlebihan, atau secara ilegal, atau suap dan pemerasan. Lalu masuk ke korupsi, tingkat korupsi yang tinggi mengurangi investasi asing langsung. Tingkat perdagangan internasional dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Undang-undang praktik korupsi asing membuatnya ilegal untuk penggunaan Amerika Serikat untuk menyuap pejabat pemerintah asing, mendapatkan atau mempertahankan bisnis yang asing itu pejabat memiliki otoritas. Lalu bisa kita lihat kawan-kawan di sini ada data pemeringkatan korupsi pada tahun 2018. Bisa kita analisa Indonesia saat itu ada di peringkat 89 dengan skor 38. Dan ada negara-negara lain di atasnya, lalu ada di bawahnya cukup banyak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa nonton video selanjutnya.